Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmatnya, cucuran kasih sayangnya, tahun lalu kita belum boleh berkumpul seperti ini. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat berkumpul dengan bebas. Ini nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu masih ingat tahun lalu udara sesegar ini kita pakai masker, benar nggak? Aneh ya. Negeri sebersih ini udaranya, kita kemana-mana pakai masker, dan semua kita menjerit, ya Allah, ini kenapa, ini kenapa. Dulu lebih bahaya batuk daripada kentut, ya Bu ya. Sekarang udah normal lagi. Maka ini wajib disyukuri. Alhamdulillah. Kita berterima kasih juga tentunya yang mengajarkan rasa syukur ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para umara, para ulama, wabil khusus bupati, wakil bupati, dan semua forum koordinasi pimpinan daerah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Wa akhasul khusus yang teristimewa, saudara-saudariku yang hadir malam hari ini. Dingin gak Bapak Ibu? Apa kegerahan? Alhamdulillah, ini acara puncak saya dalam rihlah Sumatera Barat dan Riau. Puncaknya di Indragiri Hulu. Tadi siang kami masih di pulau apa namanya tadi? Hidayat Baru. Di sana ada kuburan seorang wali Allah, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, mufti Indragiri di zaman itu. Alhamdulillah, malam ini sudah sampai lagi di sini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tahun ini jalan kemanapun gak perlu pakai masker. Tapi masih ada 1-2 provinsi yang saklek, ya 1-2. Beberapa kabupaten yang saklek masih ada. Tapi alhamdulillah Indragiri Hulu sudah mulai bebas. Kita bersyukur dengan ini semua. Bapak Ibu saudara-saudariku makanan Allah, mengadakan acara kajian di akhir tahun bukanlah untuk menyaingi orang mengadakan tahun baru. Tidak, kita nggak perlu saingan. Kita punya acara sendiri. Dalam kamus kita, perayaan tahun baru atau apapun itu bab tradisi yang diambil dari seberang sana. Kalau tradisinya negatif, ya tinggal kita ganti dengan tradisi yang positif. Cuma ada yang salah mulu. Kita maulid salah, kita buat kajian malam minggu salah, nyebut minggu aja salah, apalagi buat kajian malam tahun baru, semua salah. Yang benar dia aja buat kajian mingguan diganti pakai ahad pagi, baru namanya jadi sunnah.
suka-suka ngasih istilah. Bagi kita umat Islam, semua malam itu baik. Dan nikmatnya umat Sayyidina Muhammad SAW boleh bermaulid kapanpun. Jadi kita nggak perlu nunggu tanggal tertentu untuk merayakan kelahiran Nabi kita. Cuma secara simbolis betul 12 Rabiul Awal, tapi kapanpun boleh. Dan sepanjang saya bersafar di negeri kita ini, negeri yang diberkahi oleh Allah adalah negeri yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga ke depan Kabupaten Indragiri Hulu dan sekitarnya, Riau secara umum, Indonesia lebih umum lagi, menjadi negara yang bersolawat. Amin ya rabbal alamin. Dalilnya apa? Sederhana. Dalilnya para kiai, para asatis, para mursyid sudah hafal. Nggak hafal Arabnya, hafal terjemahannya. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat, mengirimkan, mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepadanya 10 kali lipat. Jika rahmat Allah turun di satu negeri, maka berkah akan melimpah ruah. Rahmat itu akan menerbitkan orang-orang yang penuh kasih sayang. Maka sepanjang pun kami berjalan di muka bumi, negeri yang paling banyak sholawat, orang-orangnya paling santun, masyarakatnya paling banyak bersyukur, para pemimpin pun amanah dan adil, umaroknya patuh kepada ulamanya, ulamanya tidak mencaci umaroknya, umaroknya tidak benci dengan ulamanya, ulamanya mau membimbing para umaroknya. Sungguh indah jika negeri seperti itu. Itulah yang kita impikan dengan sebutan baldatun thayyibatun, negeri yang thayyibah, negeri yang baik, yang penuh berkah. Kita doakan negeri kita, negeri yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Namun tidak ada yang sempurna sesempurna Rasulullah SAW. Sahabat Nabi Abu Bakar memerintah, keluarga Sayyidina Ali kurang suka, Fatimah kurang berkenan. Umar memerintah, Sayyidina Ali pun kurang suka. Utsman memimpin, banyak juga keluarga yang tidak suka. Akhirnya Sayyidina Utsman mati dibunuh. Sahabat Nabi itu pun masih berperang, urusan pemerintahan dan politik. Meninggal Sayyidina Utsman, peranglah Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Aisyah. Perang juga Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Coba perhatikan, sahabat Nabi dijamin masuk surga, tapi kalau bicara politik mereka tidak ada yang sepakat. Berarti tidak ada istilahnya partai sorga, partai neraka. Yang ada hanyalah orang-orang yang sedang berijtihad, mau berjuang. Menurut dia ingin berbuat adil. Tapi kita tunggu saja penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sudah dekat, tahun 2023 pertengahan, itu resmi para calon-calon politikus kemudian mendeklarasikan dirinya. Mungkin tahun depan agak sedikit hot dan panas. Semoga ulama-ulama kita mampu mengademkan dan menenangkan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga para ulama tidak terpancing untuk mengata-ngatai orang yang tidak perlu dikata-katai. Suatu kali Sayyidina Muhammad SAW dalam hadis Imam Muslim, hadisnya sahih, mengatakan, sebaik-baik pemimpin adalah yang mendoakan rakyatnya dan rakyatnya mendoakannya.
Dia mencintai rakyatnya, rakyatnya pun mencintainya. Seburuk-buruk pemimpin, pemimpin itu membenci rakyatnya, rakyat pun benci dia. Pemimpin melaknat rakyatnya, rakyat pun melaknat dia. Itu seburuk-buruk pemimpin. Maka jika ingin negeri ini baik, mulailah mendoakan sesama. Tidak usah kita bicara pemimpin politik dahulu. Pemimpin keluarga adalah suami. Pemimpin anak-anak tentu ibunya. Mulailah mendoakan pemimpin dari keluarga. Kalau sudah mulai mendoakan pemimpin keluarga, kita akan mulai mendoakan pemimpin RT, rukun tetangga. Nanti akan mulai ke RW, mulai kepada kelurahan desa, mulai camatnya, mulai bupati, wali kotanya, gubernurnya, lalu baru presidennya. Tapi karena kita ini suka mengumpat pasangan sendiri, suka tidak mendoakan kebaikan pemimpin rumah tangga sendiri, apalagi mendoakan pemimpin negeri. Jadi negeri ini ciri-ciri umatnya diberkahi, umatnya suka mendoakan kebaikan, bukan mengumpat. Saya yakin yang di depan saya esok hari, bahkan mulai malam ini, mulai mendoakan kebaikan untuk para ulama dan umara. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mulakan Allah, ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, ayat yang sering didengar oleh para laki-laki ini ketika khutbah Jumat, tapi mungkin ibu-ibu jarang dengar. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita akan mencoba menggali ayat ini. Semoga Allah mengizinkannya kita membicarakan ayat ini dan tidak menjelaskannya dengan hawa nafsu. Untuk itu mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah buka pikiran hati kita untuk membaca ayat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatnya berbunyi, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu, iman itu di lisan atau di kolbu? Di mana Bapak? Kolbu, hati. Bukan di omongan, bukan juga pada otak, tapi ada di dalam kolbu. Tapi iman ini, iman itu artinya percaya. Rasa percaya ini bisa melemah. Maka Nabi SAW mengatakan, jaddidu imanakum. Hadis Imam Ahmad, hadisnya hasan, bagus. Wahai sahabatku, umatku, segarkan, jaddidu, jadikan imanmu jadi baru, perbaharui imanmu. Berarti perbaharui tempat iman itu bercokol, yaitu kolbu. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wahai baginda Rasulullah, bagaimanakah cara kami menyegarkan iman? Lalu Nabi SAW menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Hadis ini sering kita dengar, cuma sayang jarang kita amalkan. Aksiru artinya perbanyaklah, ulang-ulanglah, sebut-sebutlah, hitung-hitunglah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu kalimah yang melibatkan badan, pikiran, lisan, dan kolbu. La ilaha berarti menolak semua Tuhan, semua sandaran, semua tempat mengadu, illallah kecuali tempat hati bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya, membaca la ilaha illallah itu ada tekniknya. Silakan pelajari ini kepada ahlinya, ahli-ahli zikir di surau-surau zikir. Maka maksud Nabi mengatakan ini, pelajarilah caranya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajar kepada mereka, bukan ngejek ahli zikir. Saya sedih sekali kok ada bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan orang yang disebut kiai atau ulama, tuan guru, mengejek, menghina orang baca tahlil la ilaha illallah berjamaah. Apakah dia tidak faham hadis Nabi SAW ini? Dahulu di zaman Sayyidina Umar, Nabi SAW juga masih hidup. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada riwayat yang dhaifnya, ada yang hasannya. Beliau mendengar ada orang zikir keras-keras la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikira itu orang majnun, gila atau ria. Diadukanlah kepada Sayyidina Nabi SAW. Apa kata beliau? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Justru banyak-banyaklah baca la ilaha illallah hatta yaqulul munafiqun muraun, sehingga orang munafik akan menuduh orang yang baca la ilaha illallah itu orang ria, orang yang suka buat-buat, orang yang cari perhatian. Aneh, orang baca la ilaha illallah di mana riaknya? Justru obat ria, obat ingin dipuji orang, takut dicaci maki orang, obatnya adalah la ilaha illallah. Jadi aneh kalau ada kiai, ustadz, buya, tuan guru, apalagi tamat kampus Islam, Timur Tengah kah, dalam negeri kah, mengatakan hal serupa. Ini tidak perlu masalah mazhab NU, Muhammadiyah, Syafi'i, tidak Syafi'i. Ini masalah ikut Nabi atau tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah istilah, oh saya ini organisasinya A, B, C. Gak usah. Nabi berbicara begini, belum ada NU dan Muhammadiyah, belum ada Tarbiyah, belum ada Wahabi dan Aswaja. Nabi sudah mengatakannya. Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah. Oh, kawan kita pakai ayat karena dia tamatan pesantren atau kampus Islam. Dibacalah sebuah surat. Surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah dalam dirimu. Tidak lagi jahar, penuh tadarru dan rasa takut, bukan lagi jahar daripada qaul. Ayat ini menyuruh jenis zikir kedua, disebut zikir khafi, zikir yang hanya di dalam qalbu. Perintahnya sebutlah nama Allah dalam qalbu. Itu bukan larangan zikir keras. Siapa yang mengatakan ini? Imam ahli hadis bernama Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kata beliau, zikir itu ada yang keras, ada yang lembut, jamaah atau sendiri, lisan atau dengan kolbu. Semuanya boleh. Ayat-ayat ini tidak boleh diadu-adu. Yang mengadunya tanda orangnya tidak berpengetahuan. Orang kurang ilmu akan banyak yang dia adu-adu. Tapi kalau banyak ilmu, kata Imam Ghazali, dia melihat perbedaan itu berkah dan rahmat. Jamaah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Jadi supaya kolbu ini imannya segar, apa yang kita baca? La ilaha illallah. Bacalah pagi 100 kali sebelum berangkat kerja. Nanti pulang sore-sore, kalau nggak bisa sendiri datang ke masjid, ke surau. Ikuti imamnya baca tahlil, jangan langsung kabur.
Sungguh aneh orang hidup di zaman ini. Zikir berjamaah tidak mau, zikir sendiri pun ogah. Tapi buka handphone setelah assalamualaikum langsung dia tidak berpikir. Aneh nggak harga? Zikir nggak mau, tapi buka handphone mau. Zikir jamaah bid'ah, tapi buka status WA habis sholat tidak bid'ah. Aneh. Itu baru potongan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Boleh juga kita sebut wahai orang-orang yang punya rasa percaya kepada Allah di dalam kalbunya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah. Nah, ini lebih baik daripada menerjemahkan takut. Kepada para kiai, para asatis, para pengkhotbah, sebaiknya menerjemahkan takwa cukup kata takwa, tidak usah gunakan kata takut. Ittaqullaha haqqa tuqatih, terjemahkan saja, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Tidak usah terjemahkan takutlah sebenar-benar takut, karena takut dalam bahasa Indonesia konotasinya negatif. Sehingga bertengkarlah di zaman pandemi sedang marak. Kata seorang kiai marahin dokter, tidak boleh takut dengan pandemi, takut hanya kepada Allah. Nggak nyambung. Ternyata si kiai ketemu sama anjing galak takut, ketemu preman takut, ada razia polisi gemeteran takut. Udah berapa kali musyrik tuh. Maaf Pak polisi ya, kita ngelihat baju Pak polisi itu sering deg-degan nih Pak polisi. Benar ya? Ustadz aja deg-degan, apalagi yang bukan ustadz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lebih tepat terjemahannya apa? Takwalah, itu aja. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya, singgasananya di dalam dadamu, di dalam hatimu. Lalu bagaimana dengan terjemahan? Takwa itu memenuhi perintah, menahan, menghabiskan, menghentikan larangan. Itu baru salah satu terjemahan takwa. Takwa yang dicontohkan Nabi SAW, apa kata beliau? At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam kolbumu, di dalam dadamu, di dalam jantungmu. Nyambunglah ayat ini, munasabahlah ayat ini dengan ayat, dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang percaya kepada Allah di dalam kolbunya, di dalam dadanya, sempurnakanlah rasa takut, rasa percaya, rasa harap kepada Allah di dalam kolbumu. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, apa maksud ayat ini? Sederhana. Wahai orang beriman, fokuslah mengurus hatimu. Mulailah engkau serius merawat dadamu. Itu lebih kurang makna ayat ini. Kita ini lebih sering merawat wajah. Ibu-ibu, bapak-bapak ini, karena kita hendak bertemu seseorang yang dibedakin muka apa lutut? Muka. Ini yang depan jawab duluan. Ibu, kalau mau ketemu seseorang yang dilihat muka apa dengkul? Yang dibedakin kulit tangan apa kulit muka? Bener ya? Kenapa? Karena orang yang mau menemui kita melihat wajah kita. Lalu apalagi?
ibu-ibu nih paling unik, bukan paling rumit. Kalau rumit itu bahasa bapak-bapak itu. Paling unik, baju harus rasi, jilbab harus rasi sama baju. Apalagi Bu? Sampai kaos-kaos kaki harus rasi ya. Rempong tapi unik Pak ya. Kalau Allah nggak ciptakan ibu-ibu ini nggak seru, nggak ada keindahan di alam semesta. Walaupun negeri Indragiri Hulu itu indah, kalau nggak ada ibu-ibu indah nggak? Nggak indah. Bener Pak ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika kita hendak berpesta, menghadiri pesta walimah, resepsi, biasanya kita memperhatikan pakaian karena khawatir dipandang orang, maka pakaian dibagus-baguskan. Dalam teks keagamaan disebutkan watazawwadu, begitu Allah berfirman, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal, sebaik-baik aksesoris adalah takwa. Berarti maksudnya di sini bukan pakaian zahir. Maksudnya bukan berarti orang yang pakai sarung lebih bertakwa dari pakai celana, yang jingkrang lebih takwa dari pakai sarung, tidak. Yang nggak pakai kopiah kurang iman dibanding yang pakai kopiah, tidak. Bukan itu. Sebaik-baik pakaian jiwa, pakaian kolbu adalah takwa. Apa isinya takwa? Takwa itu islahul qulub, memperbaiki kolbu. Bapak Ibu, tadi saya buat ilustrasi. Kalau mau bertemu orang penting, kekasih, kawan, pejabat, guru, maka kita bagus-baguskan wajah dan baju. Kalau hendak mau bertemu Allah, Allah mandangnya apa? Apa yang dipandang Allah? Allah mandang muka? Enggak. Yang Allah pandang adalah kolbu. Kenapa banyak bedak muka tapi jarang ada bedak kolbu? Ada salon perawatan muka, ada tempat jahit baju, tapi kenapa jarang orang menjahit isi kolbu? Kenapa jarang orang mau datang ke tempat merawat kolbu? Inilah PR kita bersama. Harusnya kita mulai, karena Allah selalu menatap ke dalam kolbu. Maka yang mesti diperbaiki adalah kolbu. Ini mohon maaf nih para ASN, kalau bupati berapa tahun jabatnya? 5, paling-paling 2 periode 10. Ini mumpung ibu bupatinya lagi gak hadir nih ya, Pak Sekda ya. Kalau ingin bagus terlihat oleh bupati, oleh Pak Sekda, oleh gubernur, mereka hanya menjabat 5 tahun. Allah pernahkah menjabat lalu pensiun? Pernahkah Allah pensiun? Kalau lagi sidak, sekarang kan lagi rame nih, pemimpin daerah sidak ngamuk-ngamuk. Kayaknya sekarang lagi tren, bupati ngamuk-ngamuk, gebrak-gebrak meja. Padahal Nabi SAW berkalam, la taghdab, jangan marah-marah, falakal jannah, engkau dapat surga. Sekarang pemerintah daerah banyak suka marah-marah, benar nggak Pak? Tapi anehnya ada aja yang seneng. Yang seneng kayaknya falakan nar ya. Dia kayaknya senang sama neraka tuh. Aneh hari ini. Nggak tahu itu lagi cari perhatian,
Jadi berita nggak kalau ada pemimpin daerah marah-marah, bener nggak? Belum lama ini ada pemimpin daerah bilang pejabat-pejabat di pusat tuh setan. Waduh, gawat ya. Dia tahu setan. Biasanya yang kenal setan siapa? Temannya. Bukan saya yang ngomong, orang Indragiri Hulu yang ngomong. Maaf ya. Tapi banyak orang senang begitu. Bapak Ibu yang bukan Allah, di Quran semarah-marah sama dalam rumah tangga, kita marahnya nggak boleh setanin orang, mesti banyak legowonya. Di surat At-Taghabun Allah berkalam, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Nih kalau benar nih beriman nih, depan saya, samping kiri belakang saya, beriman gak nih? Beneran? Ayo dengerin ayatnya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Pasangan-pasanganmu, anak-anakmu kadang menjadi musuhmu. Makanya banyak orang tengkar sama pasangannya. Makanya kita sendiri mungkin pernah tengkar cekcok dengan orang yang kita kasihi. Mungkin sebelum berangkat ke sini ada yang tengkar sama pasangannya, sama anaknya. Benar nggak? Tuh ayatnya kan benar, surat At-Taghabun. Tapi apa kata Allah? Setengkar-tengkar kalian, semarah-marah kalian, fa'fu wasfahu waghfiru. Ini kunci bernegara, berumah tangga. Kunci berorganisasi, memimpin sebuah organisasi, institusi, memimpin negeri. Ini tipsnya. Fa'fu, berbesar jiwalah kamu, jangan suka ngamuk-ngamuk. Fa'fu itu banyak-banyak beri maaf, bukan banyak-banyak nyuruh orang minta maaf. Apa arti fa'fu? Berilah maaf, berbesar jiwalah, maafkan orang, gitu maksudnya. Bukan meridhoi kemungkaran, bukan. Fa'fu wasfahu. Apa arti wasfahu? Wasfahu itu dari kata sofaha. Kita kalau akrab mesra, kita salaman dengan orang. Rangkullah dia, sentuhlah dia. Ini tips berumah tangga nih, yang suka tengkar di rumah. Jangan mulut dibalas mulut, kecuali bibir boleh dibalas bibir. Kalau mulut jangan balas mulut, teriak jangan balas teriak. Kalau pasangan kita ngamuk-ngamuk, peluk aja langsung, wasfahu. Gak usah dibalas-balas. Dibalas-balas 2 jam gak berhenti. Kenapa? Dalam psikologi, kita kalau kesel sama orang, apapun yang diomongin orang itu salah, walaupun dia kekasih kita sendiri. Apalagi cuma teman, apalagi cuma kawan. Ya, duduk dulu ya, duduk dulu ya. Baik, bagus. Duduk dulu ya. Jangan lupa Pak. Bahagia. Amin, makasih. Udah biarin ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nih coba lihat cara Allah, pesan Allah ngurus rumah tangga, mengurus negara, ngurus surau, ngurus masjid. Ini pengurus masjid pasti banyak pengalaman. Ada pengurus yang ngambek tuh, kalau bahasa orang Indragiri apa? Merajuk. Kirain suami istri doang yang merajuk. Ngurus organisasi suka ada yang merajuk, bener? Jangankan itu, ngurus surau zikir ada yang ngerajuk. Apalagi yang gak ada zikirnya. Pak polisi ada anggota merajuk gak? Pak tentara ada yang anggota yang merajuk? Oh ada.
Yang suka merajuk nih, mohon maaf, bapak-bapak apa ibu-ibu? Pak, halo Pak, yang suka merajuk siapa Pak? Bu, siapa Bu? Waduh, satu sama nih. Sama aja lah ya. Orang kalau sudah cinta, sensitif, gampang tersinggung. Benar gak? Kalau sudah cinta, agak sensitif, kurang perhatian, mulai baper. Itu mau di mana aja, mulai dari ngurus rumah tangga, ngurus kampung, organisasi, sampai semuanya. Lalu apalagi ayatnya? Wasfahu waghfiru. Apa arti waghfiru? Waghfiru dari kata ghafara, ini salah satu sifat dan perbuatan Allah, yaitu memberi ampun. Memberi ampun itu, kalau ada orang salah, kita coret salahnya, kita anggap dia nggak salah. Itu waghfiru. Jangan diingat-ingat kesalahan kecil ataupun besar, cukup dijadikan pelajaran. Ini diingat-ingat. Nah nih, kalau orang melakukan ini, mengingat-ingat kesalahan, mengingat-ingat ketersinggungan, ngurus organisasinya, rumah tangganya, negaranya nggak akan beres. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu, rumah tangga saya nanti ke depan bagaimana, tapi kita berdoa, mohon doakan rumah tangga saya juga ya. Semoga rumah tangga Bapak Ibu baik-baik juga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kan nggak tahu ya. Cuma rumusnya kira-kira begini. Kalau apa yang terjadi takdir Allah kita terima. Semoga takdirnya baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin. Waghfiru ternyata ditutup dengan kata waghfiru. Biasanya kata wa'fu dan yang ujungnya waghfiru itu sifatnya Allah, Maha memaafkan, Maha mengampuni. Ini sifatnya Allah. Sekarang Allah perintahkan kita untuk mengambil, meniru sifat-sifatnya. Maka Imam Al-Hakim At-Tirmidzi mengatakan Allah itu punya sifat-sifat sempurna yang luar biasa. Siapa yang ambil salah satu saja sifat-sifat mulia yang boleh dipakai, dia pakaikan dalam hidupnya sehari-hari, maka Allah akan jamin dia masuk surga. Itulah yang dimaksud baginda Rasulullah SAW, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Ini masuk rumah kayak masuk neraka, hiruk pikuk, bising, tengkar terus, tersiksa terus. Kenapa? Nur Nabi Muhammad SAW tidak undang kalam. Nur Nabi itu ada pada tiga ini: memberi maaf, berbesar hati; wasfahu, merangkul, bermesra; dan yang ketiga, tidak mengingat kesalahan, memberi ampun. Ini yang disebut rukun Nur Muhammad SAW dalam keluarga. Orang berhasil keluarganya begini, insya Allah berhasil bangun negeri. Begitu juga kita ngurus negeri ini ya. Maka saya tidak bakat Pak jadi pemimpin negara. Insya Allah gak akan nyalek ya. Insya Allah gak akan nyalon jadi bupati, wakil bupati, apalagi jadi presiden ya. Gak ada yang nyoblos soalnya. Tapi siapapun yang ngurus negeri ini dan ngurus organisasi, coba gunakan 3 rukun ini di dalam dirinya. Insya Allah Allah berkahi, meskipun tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudariku yang makan Allah, inilah yang kita sebut dengan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya bertakwa.
Lalu ditutup kembali ke ayat pertama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati. Apa makna mati? Mati itu dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpisahnya hubungan ruh dan badan. Ruh kita ini bukanlah berasal dari bumi, bukan juga dari langit, tapi bukan dari bumi dan langit. Dia dari negeri yang lain, disebut negeri arwah. Dahulu para arwah ini pernah bertemu, berkumpul, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jadi dari dulu arwah-arwah ruh itu sudah berkumpul. Apa yang dilakukannya? Ternyata Allah memanggil dan bertanya, wahai sekalian ruh, bukankah aku ini Rabb kamu, pemilik kamu semua, Tuhan kamu semua? Apa jawaban semua ruh? Bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkaulah pemilik kami, Tuhan kami semua. Dulu semua kita begitu, baik sekarang yang non muslim ataupun muslim yang sekarang sholat nggak sholat, semuanya dulu ikut. Cuma karena ruh berpindah alam, Allah pinjamkan fasilitas bernama tubuh. Tubuh ini awalnya janin, awalnya bahkan air yang hina. Sekarang pun dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya hina. Nggak mandi sehari bau. Semuanya bau. Semuanya tidak ada yang beres di badan ini kecuali kolbunya beres. Maka disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, jika hati itu benar, baik, maka baiklah semua. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika dia baik, semuanya baik. Jika dia rusak, semuanya rusak. Kolbunya negeri adalah para pemimpinnya. Jika para pemimpinnya, pemimpin agamakah atau pemimpin politik, itu adalah kolbu negeri. Makanya kolbu kita ini ada bagian-bagiannya, ada serambinya, ada biliknya. Begitu juga negeri ini, kolbunya, pemimpinnya ada bagian-bagiannya. Apabila si kolbu, si jantung bekerja baik, saling bekerja sama, memakaikan 3 rukun tadi, wa'fu wasfahu waghfiru, banyak memaafkan, banyak memberikan salam menyapa duluan, waghfiru, dan tidak mengingat-ingat kesalahan. Maka orang-orang ini kolbunya akan selaras dengan tubuhnya akan sehat. Kalau pemimpin umarok dan ulamanya bermesraan, saling menasihati, saling menguatkan, insya Allah rakyatnya diberkahi, rakyatnya akan cinta kepada mereka. Semoga negeri kita, mulai dari keluarga, mulai dari kelurahan dan desa, sampai kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seluruh negara, Allah berkahi berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang bukan Allah, barangkali inilah refleksi akhir tahun ini. Semoga Allah memberkahi kita semua, wabil khusus siapa yang hadir pada malam ini dan siapapun yang berjasa menyelenggarakan acara malam ini. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, dan kepadanya kita meminta semua hajat kita, dan kepadanya kita berterima kasih karena telah memudahkan urusan yang dulunya tidak boleh berkumpul, sekarang berkumpul. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengaturnya. Laka syukru ya Rabbana wa lakal hamdu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita angkat tangan. Allahumma ya Allah,
Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan diri kami. Kami berlindung dari keburukan makhluk yang Engkau kutuk, yang Engkau rajam, syaitan yang dirajam. Allahumma ya Allah, dengan namamu yang maha pengasih, yang maha penyayang, penuhilah kolbu kami dengan rasa kasih dan sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abdikar Rahman, Abdikar Rahim. Ya Allah yang maha Rahman dan Rahim, limpah ruahkanlah kasih sayangmu kepada Nabi yang mengajarkan kasih sayang, dan limpah ruahkan juga, alirkan juga ya Allah kasih sayang itu ke dalam kolbu dan pikiran kami, keluarga kami, kelurahan kami, kota kami, desa kami, provinsi kami, negeri kami, negara kami, umat Islam di timur ataupun di barat, yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, wahai yang maha pengampun, yang maha mengetahui semua dosa-dosa kami, semua masa lalu kami, tidak ada yang satupun yang luput dari pandanganmu ya Allah. Engkau maha tahu bejatnya kami ya Allah, Engkau maha tahu semua maksiat kami ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih menutupi aib-aib kami ya Allah dengan keindahan nama-nama dan sifat-Mu ya Allah. Maka ya Allah, kami sungguh malu ya Allah jika ada makhluk memuji kami, sebenarnya dia sedang memuji Engkau ya Allah. Maka malam ini ya Allah, kami pulangkan semua pujian kepada Engkau ya Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma ya Allah, nikmat darimu sangatlah banyak, tapi syukur kami sangatlah kurang. Malam ini kami menikmati berkumpul tanpa ada yang menghalang. Laka syurku wa lakal hamdu ya Allah. Maka berkahi umara dan ulama kami ya Allah, dan siapapun yang berjasa mengadakan kajian-kajian keislaman ini ya Allah. Allahumma ya Allah, hati kami sangatlah gersang ya Allah, hati kami sangatlah keras ya Allah. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon ya Allah, bantulah lisan kami, bantulah jiwa kami, bantulah kolbu kami untuk menyebut, mengingat nama Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, rumah tangga kami belum sempurna ya Allah, dengan kesempurnaan nur Nabi-Mu ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka terbitkan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami ya Allah. Hati kami sering gelisah dan tidak tenang ya Allah, karena kami jauh dari menyebut nama Engkau ya Allah. Maka ya Allah, jika kami sulit menyebut nama Engkau ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang menyebut namamu ya Allah. Allahumma ya Allah, di dalam kolbu kami masih ada rasa sombong ya Allah, rasa iri dengki ya Allah. Ampuni penyakit-penyakit kolbu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, lisan ini masih sering mengata-ngatai orang terdekat kami, orang yang jauh dari kami ya Allah. Lisan ini sadar tidak sadar menyakiti kawan-kawan kami, bahkan orang yang kami cintai ya Allah. Allahumma ya Allah, lisan ini tanpa disadari sering mengumpat ya Allah, sering menghujat ya Allah, sering membicarakan aib orang lain ya Allah. Ampuni dosa-dosa lisan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya man huwa alimun bidzatis sudur, yang maha mengetahui apapun yang terbersit dalam hati kami ya Allah. Nas'aluka salamata sadr, berikanlah kami hati yang bercahaya, hati yang selamat dari hati yang busuk, yang selamat dari sifat-sifat yang terkutuk. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan hidup kami bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah, dan bangkitkan kami mendapatkan syafaat dari Nabiullah, Nabiur Rahmah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi